Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tema 5 pahlawanku dengan subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan. Baik anak-anak, sebelum ke sana kita perhatikan dulu yuk gambar berikut. Nah, jadi ada yang tahu gak sih mereka itu sedang apa dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul sekali. Untuk teman-teman lainnya yang belum paham, kita bahas satu persatu yuk. Jadi pada gambar 1 itu ada seorang anak yang sedang sakit. Lalu teman-teman lainnya itu menjenguk si anak tersebut. Nah, lalu gambar yang kedua yaitu ada 2 orang anak yang sedang mengamati tumbuhan bunga ya. Lalu yang ketiga yaitu ada 2 orang anak, 2 orang perempuan yang sedang memasukkan buku ke dalam tas salah satu anak tersebut. Lalu yang satunya yaitu membantu untuk memasukkan buku tersebut ke dalam tas si anak itu. Nah, baik. Jadi, dari ketiga gambar itu kita bisa tahu dan bisa lihat gitu. Bagaimana pentingnya untuk saling tolong-menolong, baik itu kepada teman ataupun orang lain. Jadi, Ibu harap semoga anak-anak semua bisa untuk melakukan hal tolong-menolong tersebut. Seperti itu. Nah, baik. Jadi, pada hari ini kita fokusnya pembelajarannya yaitu ke IPS, yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat masa kini di lingkungan setempat. Baik, jadi hubungannya dengan yang tadi kita bahas di awal bahwa di sini kegiatan tolong-menolong yang dilakukan dengan ikhlas dan juga berani itu merupakan sikap dari para pahlawan gitu. Nah, jadi untuk menghargai mereka, kita perlu untuk melakukan atau melaksanakan atau meneladani sikap mereka itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi seperti tolong menolong sesama teman ataupun kepada orang lain juga bisa. Baik, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk membaca mengenai cerita atau kisah Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca dan nanti apabila telah selesai, kita akan bahas sama-sama mengenai soal dari cerita tersebut. Nah, baik. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa aja sih sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman tersebut? Ya, benar. Jadi, yang pertama, Raja Purnawarman itu telah memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Baik, lalu yang kedua juga, Raja Purnawarman telah melakukan perbaikan atau memperindah aliran Sungai Cupu agar bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Selanjutnya yang ketiga, Raja Purnawarman telah berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, berikut ini juga ada beberapa tokoh dan beberapa peninggalan dari kerajaan baik Hindu, Buddha, lalu Islam. Tetapi peninggalan yang mereka wariskan itu bukan hanya tentang benda bersejarah, tetapi juga ada pemikiran dan nilai-nilai yang diwariskan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Di sini yang pertama yaitu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, ini dari kerajaan Aceh. Lalu yang kedua itu ada Prasasti Ciareuteun.
atau Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang ketiga dapat kita lihat di sini ada Sultan Sultan Hasanuddin. Nah, ini dari Kerajaan Guatalo ya. Lalu yang keempat yaitu ada Mahapati Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Lalu yang terakhir itu ada Raja Balaputra Dewa ya, dari Kerajaan Sriwijaya. Baik, jadi setelah kita bahas tadi dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa sikap yang dapat kita ambil atau dapat kita pelajari dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu berani, yang kedua rela berkorban, lalu yang ketiga ada membela kebenaran dan keadilan, lalu yang selanjutnya cinta tanah air, lalu ada berjiwa besar, lalu kerjasama dan juga bertanggung jawab, dan juga menjaga persatuan dan juga kesatuan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah selesai belajar mengenai perjuangan para pahlawan. Untuk sekarang kita belajar cukup sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.